Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Rahayu akan menjelaskan tentang Mbak bisa di-share screen? Oke, baik. Share screen. Sudah, Mbak. Ya, kita mau review paper. Saya lebih tepatnya akan mereview paper tentang implementasi logika fuzi dalam menentukan jurusan bagi siswa baru sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Air Putih. Bawahnya, Mbak. Ya, jadi di sini komputer itu dianggap dapat memberikan solusi kepada manusia dalam pengerjaan suatu masalah. Nah, sama halnya dengan lembaga pendidikan seperti pendidikan di SMK Negeri 1 Air Putih. Di situ kerap kali membutuhkan suatu bentuk keputusan dalam menentukan jurusan yang sesuai untuk siswa-siswi di SMK tersebut. Maka dari itu, penulis menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto untuk menentukan jurusan bagi siswa baru sekolah menengah kejuruan 1 Air Putih. Dan oleh itu, penulis mengangkat judul implementasi logika fuzi dalam menentukan jurusan bagi siswa baru sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Air Putih. Next. Nah, implementasi. Implementasi itu adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Next. Nah, sistem wajib melewati tahap pengujian dengan tujuan agar sistem terjamin tanpa kendala fatal yang timbul. Tujuan diadakannya implementasi itu yaitu 1. Membuat desain sistem selama melakukan penelitian analisa. 2. Menguji serta mendokumentasi prosedur dan program yang dibutuhkan. 3. Menyelesaikan desain sistem yang sudah disetujui. 4. Memperhitungkan sistem yang sudah dibuat. Ini logika fuzi adalah yang di sini atas. Agak atas, Mbak Mila. Logika fuzi adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok diterapkan pada sistem, mulai dari sistem yang sederhana sampai sistem yang rumit atau kompleks. Nah, di sini next. Fuzzy Tsukamoto ini, pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, referensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan alfa predikat, fire strength. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata berbobot. Untuk database adalah ukuran informasi yang tersimpan secara elektronis yang disimpan di suatu file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan satu file yang lainnya. Gitu. Jadi next. Kita menggunakan SNPP dan juga Java NetBeans IDE dan juga UML. Next, Mbak.
Lagi ke bawah. Nah, di sini abstraksi konsep dasar UML itu ada 9, yaitu use case diagram, class diagram, state chart diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, component diagram, deployment diagram, package diagram. Next. Di rancangan penelitian ini, analisanya yaitu analisa data dengan metode fuzzy, analisa data menggunakan UML. Untuk desainnya adalah sikap atau perhatian terhadap suatu bentuk sehingga mampu menguraikan menjadi berbagai bentuk bagian. Nah, baru nanti setelah itu implementasi. Next, Mbak. Lagi. Next. Nah, ini di sini objek penelitiannya yaitu dalam membuat laporan, penulis melakukan penelitian di SMKN 1 Air Putih. Sudah. Ke bawah, Mbak. Lagi. Nah, ini jadi itu ada fungsi input, variabelnya itu semesta pembicaraan dan keterangan. Nanti yang pertama itu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data apa? Yang pertama fusifikasi, yang merupakan proses pemetakan nilai ke dalam himpunan fusi. Nah, ini next, Pak, bawah, Pak. Yang kedua, ya, next bawah. Yang kedua menentukan input, yang ketiga menentukan output. Sudah pembentukan logika fusi Tsukamoto, sama juga fusifikasi juga. Habis gitu bawahnya lagi ya penentuan rule dan proses analisa dan rencana. Nah, di situ variabel nilai siswanya, tampilan programnya, dan ini penentuan rule-nya. Sudah, output-nya TKC, sistem pembicaraannya 0 sampai 100, keterangannya jumlah nilai. Kira-kira ada yang ditanyakan, Mbak? Saya stop share. Oh, iya, boleh. Mungkin ada yang ditanyakan. Iya. Saya mau bertanya, Mbak. Monggo Mbak Zakia dulu. Monggo. Oke, ya. Pertanyaan saya dari artikel itu, apa aja isu-isu utama dari paper yang Mbaknya review itu? Itu aja sih, Mbak. Terima kasih. Iya, kalau berarti Mbak Zakia isu-isu ya. Kalau Mbak Mila? Kalau saya, apa argumen dari paper tersebut, Mbak? Argumen. Oke, saya jawab dari Mbak Zakia. Baik. Mbak Zakia. Jadi isu-isu utama yang ada di paper itu menurut saya yaitu isunya kan di situ pemilihan jurusan oleh calon siswa itu masih dilakukan dengan cara masih manual gitu. Jadi ada sebagian siswa yang tidak cocok minatnya. Kalau yang untuk apa tadi ya Mbak Mila, apa tadi Mbak? Argumen. Oh iya, untuk argumennya dengan menggunakan implementasi logika fusi ini didapatkan hasil bahwa metode Tsukamoto itu mampu memberikan rekomendasi jurusan yang sesuai mata pelajaran yang memiliki nilai yang tinggi.
gitu. Jadi kan tadi dapat dari nilai-nilai gitu ya, tadi sistem pemetaannya gitu. Mungkin ada yang kurang jelas? Sudah cukup jelas. Oke. Oke, selanjutnya bisa dilanjut lagi presentasinya ya. Iya. Oke, Iya, saya monggo Mbak Mila. mau mempresentasikan tentang algoritma backpropagation neural network dalam memprediksi harga komoditi tanaman karet. Pendahuluan, produksi karet Indonesia cukup besar dalam pasar internasional sehingga dalam neraca perdagangan negara, sektor perkebunan karet merupakan penyumbang devisa negara kedua terbesar setelah kelapa sawit. Pada luas lahan produksi perkebunan tanaman karet sebanyak 57.389 ton dengan produktivitas sebanyak 1.220 kilo per hektar dengan harga rata-rata komoditi tanaman karet untuk tahun 2018 sebesar 6.800 per kilogram, sedangkan tenaga kerja perkebunan sebanyak 64.825. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan algoritma kecerdasan buatan yaitu BPNN untuk mendapatkan hasil prediksi harga karet secara akurat. Metode yang akan dipakai adalah backpropagation neural network. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pelatihan BPNN adalah pertama, inisialisasi bobot. Yang kedua adalah selama kondisi berhenti tidak terpenuhi. Tahap 1, umpan maju, tiap unit memasukkan X1 menerima isyarat, lalu diteruskan ke unit tersembunyi. Tiap unit tersembunyi menjumlahkan bobot sinyal input dengan persamaan. Selanjutnya, tiap unit keluaran menjumlahkan isyarat, memasukkan berbobot dengan menggunakan persamaan. Selanjutnya, tahap kedua, perambatan galat mundur. Tiap unit keluaran menerima pola pelatihan masukannya. Hitung galat setiap layer dengan persamaan. Ketujuh, tiap unit tersembunyi menjumlahkan delta memasukkannya ke unit-unit yang berada di lapisan atasnya dengan persamaan. Tahap ketiga, tiap unit keluaran memperbarui bobot bias dihitung dengan persamaan. B. Untuk akurasi prediksi, metode mean square error mengevaluasi kesalahan peramalan pada setiap periode pembaginya dengan jumlah periode peramalan telah digunakan. C. Sampel data dengan harga karet dari Januari 2014 hingga 2018 sebanyak 60 data akan menunjukkan data set dengan data pelatihan yang telah dinormalisasi dalam jarak 0,1 sampai 0,9 dengan menggunakan persamaan. Adapun rumus untuk melakukan denormalisasi data dapat dilihat dengan persamaan seperti berikut. Selanjutnya ini ada tabel untuk gambar, maksud saya harga komoditi tanaman karet. Selanjutnya ke hasil dan penjelasan. Dalam percobaan ini rasio data training dan data testing yaitu 4:1 dan 3:2 telah dilakukan. Rasio data 4:1 dengan pembagian data training dari tahun 2014 sampai 2017 atau 48 bulan. Sedangkan data 3:2 dengan pembagian training
2014 sampai 2016 atau 36 bulan, dan data testing tahun 2017 sampai 2018 telah diimplementasikan, di mana rasio 4:1 lebih baik dibandingkan 3:2. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian data training dan data testing telah mempengaruhi tingkat akurasi. Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil percobaan metode BPNN dengan rasio 4:1 dan 3:2 menunjukkan bahwa metode BPNN dapat menjadi alternatif dalam memprediksi harga komoditi tanaman karet di Provinsi Kalimantan Timur. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Iya Mbak Mila. Kalau saya berapa prediksi harga karet di tahun 2019 di bulan Mei? Untuk harga karet di bulan Mei, langsung saya jawab saja ya. Boleh. Harganya, hasil prediksi harga karet tahun 2019 dengan menggunakan rasio 4:1 dan 3:2, Mei itu untuk 4:1-nya 7.084 rupiah, dan 3:2 rasio 3:2-nya ada 7.196. Oke. Prediksi harga karet. Selanjutnya, Mbak Zakia ada pertanyaan? Ya, ada. Saya mau bertanya, ini kan Mbak Mila kan pakai backpropagation ya. Di sini backpropagation kan terdapat 3 layer. Tolong dijelaskan tiap-tiap dari layernya tersebut, Mbak Mila. Terima kasih. Oh, baik. Saya jawab. Backpropagation merupakan arsitektur jaringan yang memiliki beberapa layer, jadi lebih dari satu. Layer tambahan tersebut disebut dengan hidden layer, bukan merupakan bagian input layer maupun output layer. Sinyal masukan yang diterima oleh input layer akan diteruskan ke hidden layer. Setelah diproses, sinyal tersebut akan diteruskan ke output layer. Begitu mungkin penjelasan singkat dari saya untuk mencapai ke nilai keluaran dari backpropagation. Selanjutnya, boleh presentasi Mbak Zakia? Ya, selanjutnya saya mau presentasi. Monggo kita tolong di-share screen Mbak Mila. Oh, okay. Bukan ini ya. Kurang besar, Mbak? Iya, kurang besar Mbak Mila. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia dengan NIM 19060602065. Di sini saya akan presentasikan hasil review jurnal saya. Di sini jurnal yang saya angkat judulnya Deteksi Dini Penyakit Diabetes menggunakan algoritma neural network, yaitu berbasiskan algoritma genetika. Bisa ke bawah Mbak Mila, ke abstrak. Untuk permasalahannya di sini, dari artikel ini permasalahannya yang diangkat yaitu berdasarkan kasus banyaknya penderita penyakit diabetes, maka perlu tindakan awal sebagai situasi dari permasalahan, sebagai solusi dari permasalahan penyakit diabetes, yaitu dengan melakukan prediksi guna mendeteksi dini penyakit diabetes. Kemudian untuk prediksi penyakit diabetes ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan beberapa data pasien penderita penyakit diabetes yang telah tersimpan dalam basis data. Di
sini menggunakan teknik artificial intelligence atau RI. Kemudian di dalam artikel ini peneliti menerapkan algoritma genetika atau GA untuk mengoptimalkan model neural network atau NN dengan cara pencarian nilai parameter terbaik pada model neural network atau NN. Sini tujuannya yaitu agar terjadi penurunan nilai RMSE ke bawah Mbak Mila, RMSE yang dimana ketika penurunan MRSE berarti peningkatan pada nilai akurasi prediksi. Kemudian atas Mbak Mila. Sini untuk nilai prediksinya yaitu dari 0,402 plus minus 0,035 menjadi 0,396 plus minus 0,032. Kemudian selanjutnya ke bawah. Berdasarkan banyaknya kasus penderita penyakit diabetes, maka perlu tindakan awal yaitu sebagai solusi dari masalah penyakit diabetes, yaitu dengan melakukan prediksi guna mendeteksi dini penyakit diabetesnya. Kemudian untuk selanjutnya ke bawah, adapun model yang digunakan untuk rekomendasi prediksi penyakit diabetes ini, rekomendasi prediksi dari penyakit diabetes ini dapat dibuat berdasarkan data catatan sejarah medis pasien penderita diabetes. Sini menggunakan algoritma neural network untuk penelitian sebelumnya, kemudian untuk penulis untuk artikel ini ke bawah Mbak Mila. Penulis mengusulkan salah satu algoritma ke atas sedikit, mengusulkan salah satu algoritma optimasi yaitu algoritma genetika atau GA untuk mengoptimalkan kinerja dari neural network tersebut, yaitu peneliti sebelumnya. Sini gunanya yaitu menentukan nilai parameter kontrol agar lebih optimal sehingga model yang dihasilkan itu menjadi handal. Untuk hasilnya di sini itu dengan menghasilkan keturunan lebih baik melalui proses seleksi. Kemudian atas ke bawah, maaf Mbak Mila, ke bawah. Metodologi penelitian ya Mbak? Iya, okay. Ya, untuk metode penelitiannya di sini yang pertama ada dataset, di mana dataset ini yang digunakan yaitu dataset Public 5 Indian Diabetes Database, yaitu diperoleh dari UCI Machine Learning Representative dengan database berjumlah 768 record yang terdiri dari 9 atribut, yaitu terdiri dari satu tabel atau kelas dan 8 atribut lainnya, yaitu ada pregnant, glukosa, DBP, TSFT, INS, PMI, DPF, dan AG. Kemudian ada metodologi yaitu processing data, di mana processing data ini dilakukan sebelum dataset diterapkan, di mana keadaan model yang diusulkan yaitu dengan melakukan beberapa di antaranya. Yang pertama ada pemilihan variabel yang sesuai. Bawah Mbak Mila. Pemilihan variabel yang sesuai ini memiliki atribut output, yaitu keterangan diabetes ya atau tidak, di mana dalam bentuk biner 1 atau 0, yang artinya jika 1 adalah positif diabetes dan 0 adalah negatif. Kemudian yang ke langkah kedua yaitu penentuan data input dan output. Kemudian untuk yang ketiga adalah penentuan data training dan testing, di mana untuk data trainingnya diperoleh dari 5 Indian Diabetes Database. Untuk jumlahnya yaitu 768 record, dibagi menjadi 2 tahapan, 2 bagian, yaitu perbandingan 1 banding 9 banding 1, yakni 9 bagian data training dan 1 bagian testing. Kemudian untuk metode yang dihasilkan di sini menggunakan algoritma genetika atau GA, yang dimana diusulkan agar dapat meningkatkan tingkat akurasi prediksi awal penyakit diabetes. Kemudian semakin kecil nilai root
mean square error atau RMSE yang dihasilkan, maka kualitas prediksi yang dikategorikan itu baik. Kemudian ada tools yang digunakan, di mana di sini yang diusahakan adalah Rapid Miner Studio 8. Kemudian untuk proses validasi di sini menggunakan K-Fold validation dengan jumlah K10. GPR 1 menunjukkan alur metode dari model yang diusulkan dalam penelitian. Bahwa Mbak Mila. Apa lagi? Hasil dan pembahasan di sini untuk hasil dan pembahasannya. Untuk eksperimen ini menggunakan prosesor CPU Intel Core 2.10 GHz, kemudian RAM 4 GB, kemudian serta sistem operasi Windows 7 Ultimate 64 bit. Di sini terdapat dua tahapan. Yang pertama adalah penerapan algoritma neural network atau NN, yaitu dengan melakukan eksperimen parameter neural network atau NL terbaik. Kemudian untuk yang kedua adalah penerapan neural network NN dan algoritma genetika atau GA, yaitu dengan pencarian parameter terbaik neural network NN terbaik berbasiskan GA. Untuk hasil eksperimen neural network NN terbaik di sini eksperimen yang telah dilakukan itu menerapkan terhadap database, kemudian ditentukan sebagai data training. Bahwa Mbak Mila. Kemudian untuk nilai parameter terbaiknya di sini adalah training cycle, yaitu sama dengan 100, learning rate-nya adalah 0,1 dan momentumnya adalah 0,1, sehingga RMSE-nya sama dengan 0,402 plus minus 0,35. Kemudian untuk hasil eksperimen neural network NN dan GA di sini proses pengujiannya itu guna mendapatkan nilai parameter terbaik dari NN dilakukan dengan setting parameter algoritma terbaik, di mana optimasi pada nilai parameter yaitu meningkatkan akurasi menjadi 0,396 plus minus 0,032 dengan nilai parameter terbaik dan lingkar sebanyak 0,19885 dan momentumnya 0,39041. Ke bawah. Untuk proses evolusi, yaitu di mana penelitian ini menggunakan GA atau algoritma genetika. Ke bawah lagi, atas ya. Menggunakan model network NN, yaitu mengoptimalkan tingkat akurasi prediksi deteksi awal penyakit diabetes, di mana di sini terjadi penurunan nilai RMSE yang berarti terjadi peningkatan pada nilai akurasi prediksi. Untuk kesimpulannya, di sini menggunakan algoritma GA, kemudian diterapkannya di dalam NN untuk memprediksi deteksi awal penyakit diabetes, di mana dilakukannya dengan pencarian nilai parameter terbaik dan menghasilkan menentukan prediksi penyakit diabetes itu dengan lebih tepat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan. Baik, saya mau bertanya, dari hasil penelitian tersebut, untuk hasilnya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Langsung saya jawab ya Mbak Mila untuk pertanyaannya. Baik. Dari hasil review jurnal yang saya pelajari ini, menurut saya untuk hasilnya penulis merasa kurang puas terhadap hasil penelitiannya, karena di sini penulis menjelaskan bahwa berharap penelitian selanjutnya itu diharapkan untuk dapat menerapkan algoritma optimasi lain guna mengetahui perbedaan tingkat akurasi yang terjadi sehingga nilai RMS-nya lebih optimal. Meskipun demikian, untuk hasil penelitian ini saya rasa sudah lumayan baik, karena
dengan menggunakan GA ini dan menerapkan model NN, yaitu tujuannya untuk mendeteksi penyakit diabetes, itu sudah benar dengan cara pencarian nilai parameter terbaik sehingga terjadi peningkatan akurasi prediksi dan optimasi prediksinya juga bisa menentukan gitu loh Mbak Mila. Baik, terima kasih. Mbak Putri? Mbak Putri? Kan sama milih kena GA ya, pakai algoritma genetika ya. Mengapa kok milih algoritma genetika? Kenapa nggak yang lainnya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari hasil artikel yang saya pelajari ini, kenapa penulis menggunakan GA? Karena dirasa dengan GA ini itu dapat meningkatkan tingkat akurasi prediksi untuk awal pendeteksi penyakit diabetes, kemudian juga dapat menghasilkan nilai root atau MRSE yang dihasilkan, maka kualitas prediksinya itu dirasa baik atau optimal, Mbak. Dan algoritma GA juga itu adalah metode data mining yang dirasa efektif digunakan untuk